Berapa lama lagi kamu akan bertahan dalam keadaan ini? Berapa lama lagi kamu akan hidup dalam kekurangan, mengandalkan belas kasihan, menyalahkan takdir, dan mengeluh kepada dunia yang bahkan tidak mendengarkan? Hari ini saya tidak datang untuk membujukmu dengan kata-kata manis. Saya tidak akan memanjakanmu dengan motivasi yang lembut. Hari ini, saya datang untuk menamparmu dengan kenyataan. Karena kalau bukan sekarang kamu bangun, kamu akan terus tenggelam. Kalau bukan hari ini kamu berubah, maka kemiskinan itu akan tetap menjadi bagian dari hidupmu. Selamanya, kamu tidak dilahirkan untuk hidup seperti ini. Kamu bukan manusia rendahan. Kamu bukan ditakdirkan untuk terus menderita. Kamu bukan sampah masyarakat, tapi lihatlah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Bangun siang tidak punya rencana hidup, hanya berharap ada keajaiban yang datang. Menunggu peluang jatuh dari langit, sementara waktu terus berlalu. Kamu tahu apa yang terjadi dengan waktu yang disia-siakan? Ia menjadi penyesalan yang membusuk di masa depan. Berhenti menyalahkan nasib. Berhenti menyalahkan orang tua, pemerintah, teman, atau keadaan. Jika kamu terus menyalahkan, maka kamu sedang memberikan kendali hidupmu kepada orang lain. Ambil kembali kendalinya. Sekarang, kemiskinan tidak selalu soal uang, tapi soal mental. Ada orang miskin yang hartanya sedikit, tapi jiwanya besar. Ada juga orang yang terlihat kaya, tapi miskin dalam cara berpikir. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang miskin dan tidak sadar sedang miskin. Tidak hanya secara finansial, tapi juga secara mental. Kemiskinan terbesar adalah saat kamu berhenti bermimpi. Saat kamu menerima bahwa hidup ini memang selamanya akan sulit. Ketika kamu menyerah bahkan sebelum bertarung. Dan untuk itulah kamu butuh tamparan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Hidupmu tidak akan berubah. Jika kamu tidak mengubahnya, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan tiba-tiba memberikanmu uang, pekerjaan, atau kehidupan mewah. Bahkan motivator sehebat apapun tidak bisa mengubah hidupmu. Kalau kamu sendiri tidak mau berubah, kamu harus paham satu hal penting. Tidak ada yang berutang kesuksesan kepadamu. Jika kamu miskin hari ini, itu bukan sepenuhnya salahmu. Tapi jika kamu tetap miskin dalam 5 tahun ke depan, itu tanggung jawabmu. Tidak punya uang bukanlah aib. Tapi kalau kamu tidak berusaha keras keluar dari kemiskinan, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap potensi dirimu sendiri. Kebiasaan burukmu adalah musuhmu. Berapa jam sehari kamu habiskan untuk scrolling media sosial tanpa arah? Berapa banyak uang kamu buang untuk gaya hidup yang tidak kamu mampu? Berapa banyak waktu terbuang hanya untuk tidur tanpa arah, nongkrong tanpa tujuan, atau bermain game sepanjang hari? Jangan bilang kamu tidak punya waktu. Kamu punya waktu. Kamu hanya tidak punya disiplin. Satu-satunya cara kamu bisa keluar dari lingkaran kemiskinan adalah dengan mengubah kebiasaan. Bangun pagi, baca buku, belajar hal baru, jual sesuatu. Bangun relasi. Jangan tunggu motivasi datang. Lakukan saja meski tidak semangat. Itulah yang disebut komitmen. Uang tidak datang kepada orang yang malas, uang datang kepada orang yang menawarkan nilai. Kamu bisa jadi lulusan terbaik, tapi kalau kamu tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah orang lain, kamu tidak akan pernah dibayar tinggi. Jadi tanyakan ini pada dirimu sendiri. Masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk orang lain? Itulah awal dari nilai. Dan nilai adalah awal dari kekayaan. Jangan hanya jadi pengguna, jadilah pencipta. Jangan hanya jadi pembeli, jadilah penjual. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku. Pendidikan itu penting tapi tidak cukup. Sekolah penting, ijazah penting. Tapi banyak orang lulusan universitas hidupnya tetap sulit. Kenapa? Karena mereka hanya pintar di atas kertas, tapi tidak pernah belajar cara berpikir kaya. Tidak pernah belajar cara mengelola uang. Tidak pernah belajar cara mengatur emosi, waktu, dan relasi. Belajar itu tidak berhenti di ruang kelas. Belajar adalah gaya hidup. Dan satu-satunya investasi yang tidak akan pernah rugi adalah investasi pada dirimu sendiri. Belilah buku, ikut pelatihan, pelajari keterampilan, potong jajanmu, hemat uangmu, dan pakai itu untuk membangun masa depan. Jangan ikuti gaya hidup orang kaya. Jika kamu masih miskin, ini salah satu jebakan terbesar yang menjebak orang miskin tetap miskin.
Mereka meniru gaya hidup orang kaya, beli HP mahal, nongkrong di kafe mahal, tampil mewah di media sosial, padahal dompet kosong. Kamu bukan butuh pengakuan, kamu butuh pondasi finansial. Gunakan uangmu untuk membangun aset, bukan untuk beli liabilitas. Jangan beli barang hanya karena ingin dianggap keren. Belilah sesuatu karena itu mempercepat langkahmu menuju kebebasan finansial. Orang kaya kelihatan miskin karena mereka sibuk membangun aset. Orang miskin kelihatan kaya karena mereka sibuk mengesankan orang lain. Sakitnya perubahan lebih baik dari sakitnya. Penyesalan, kamu harus memilih satu dari dua rasa sakit. Rasa sakit karena bekerja keras, belajar, ditolak, dikritik, dan jatuh bangun. Atau rasa sakit karena menyesal di masa depan saat kamu sadar. Kamu bisa mengubah hidupmu, tapi tidak kamu lakukan. Dan ingat, waktu tidak akan menunggu kamu siap. Dunia terus berputar. Jika kamu tidak bergerak, kamu akan tertinggal. Berhenti menunggu motivasi, bangun. Lakukan sesuatu. Ubah kebiasaanmu, perbaiki keuanganmu, bentuk karaktermu, dan buktikan bahwa kamu bukan orang yang lemah. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai. Jangan tunggu tahun baru, tanggal cantik, atau motivasi dari luar. Hari ini pun kamu bisa mulai. Bahkan detik ini, buka buku, tonton video edukatif, pelajari hal baru, kirim lamaran kerja, jual barang bekasmu, rintis usaha kecil-kecilan. Jangan tanya, kapan saya sukses? Tapi tanya, sudah saya mulai atau belum? Karena sukses tidak ditentukan oleh keberuntungan. Sukses adalah hasil dari konsistensi yang dibangun hari demi hari. Tamparan terakhir, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Hidupmu adalah ceritamu. Dan kamu adalah penulisnya. Jangan biarkan orang lain menulis kisah hidupmu. Jangan biarkan kemiskinan menjadi bab penutup dalam perjalananmu. Bukan dunia yang harus berubah dulu. Kamulah yang harus berubah. Dunia hanya merespons mereka yang bergerak, yang menolak menyerah, yang berani mengambil risiko, yang siap merasakan sakit demi kehidupan yang lebih baik. Hari ini, bangkitlah, berdirilah, lihat cermin dan katakan pada diri sendiri, saya bukan korban, saya adalah pemenang yang sedang berjuang. Saya akan keluar dari kemiskinan, saya akan bangkit, saya akan membuktikan pada dunia bahwa saya layak hidup lebih baik. Dan mulai sekarang, berhentilah bersikap seperti orang lemah. Mulailah hidup seperti seseorang yang tidak mau mati dalam kemiskinan.